pagi Ibu, selamat pagi Ibu Delia. Selamat datang di SMP Negeri Numbai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan wawancara di sekolah Ibu terkait dengan pengambilan keputusan kepemimpinan yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Baik, silahkan Ibu. Baik, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral kasus-kasus ini yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Ibu. Saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral atau dilema etika itu dengan melihat bahwa kasus itu pasti berhubungan dengan wilayah hukum. Oleh karena itu, jika kita melanggar hukum, sudah tentunya kita salah dalam melanggar. Oleh karena itu, dengan cara saya, yaitu dengan menganalisis suatu keputusan yang akan menjadi akhir dari persoalan. Maksudnya keputusan itu merupakan akhir dari satu persoalan. Oleh karena itu saya harus bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah dalam pengambilan keputusan itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait atau terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Baik, terima kasih Ibu. Dalam pengambilan keputusan di sekolah ini terhadap kasus-kasus yang kita hadapi, itu kita diawali dengan bagaimana kita melihat fakta yang terjadi dan siapakah yang terlibat dalam persoalan itu dan bagaimana caranya saya menganalisis benar atau salah dari kasus itu sehingga saya mampu membuat alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan itu sehingga tidak ada yang dikorbankan atau tidak ada yang merasa rugi dari solusi yang saya ambil itu. Dan setelah itu saya bisa merefleksikan bersama dengan teman-teman guru semua. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, mungkin yang sudah saya lakukan selama ini, langkah-langkah dalam mengatasi satu persoalan, khususnya dalam dilema etika ini, itu saya terlebih dahulu mengetahui penyebab dari persoalan, penyebab masalah. Setelah itu menentukan siapa yang terlibat dalam persoalan itu dan yang lebih utama lagi saya mendiskusikan bersama dengan semua warga sekolah, terkhusus Bapak Ibu rekan guru dalam mengambil beberapa solusi atau dalam mencari solusi dalam penyelesaian persoalan itu dan solusi yang diambil itu sudah kita mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang dari berbagai solusi dari berbagai macam sudut pandang sehingga setelah itu yang utama kami juga membawanya dalam doa sehingga keputusan atau solusi yang diambil benar-benar diterima dan bisa tidak ada pihak tertentu yang merasa dirugikan. Hal-hal apa saja yang mungkin selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya? Baik, yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat kasus dilema dalam pengambilan alternatif diskusi. Setelah itu membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Dan yang berikut
dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan bagian yang terlibat. Itu yang dianggap paling Efektif, ya. Mungkin ada, apakah ibu memiliki jadwal, ya, mungkin jadwal tertentu dalam setiap penyelesaian masalah tentang dilema etika, mungkin apakah ada atau biasanya terjadi langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Dalam kaitan dengan penyelesaian persoalan dilema etika ini, kami tidak membuatkan jadwal, tetapi ketika kita menemukan persoalan baru, kita bersama-sama menyelesaikan persoalan itu, karena yang kita harapkan itu adalah mungkin tidak terus terjadi persoalan, sehingga kami secara khusus tidak menyiapkan waktu untuk terjadwal secara khusus dalam penyelesaian persoalan ini. Ya, baik. Mungkin ada seseorang mungkinkah atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema itu? Baik, yang selama ini membantu saya dalam menyelesaikan persoalan dilema, terkhusus dilema etika ini, saya lebih mengutamakan kekuatan atau potensi yang ada di dalam sekolah ini, di mana Bapak Ibu guru itu bagi saya adalah potensi yang perlu saya maksimalkan dalam pengambilan keputusan, sehingga ketika ada persoalan pasti kami bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi keputusan diambil dengan ada relasi di dalam lingkungan sekolah, khususnya guru-guru. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan oleh ibu, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih. Mungkin yang dapat saya petik dari ketika menemukan satu persoalan dilema etika itu, saya merasa lebih bijaksana ketika menemukan persoalan, karena di mana saya dituntut untuk bisa menganalisis persoalan itu dan mencari solusi hingga penyelesaian persoalan. Sehingga saya lebih bijaksana dan lebih tenang dan sabar dalam menyelesaikan persoalan itu. Luar biasa sekali. Oke, baik Bu, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan kepemimpinan. Luar biasa karena ada solusi atau banyak yang saya dapat dari Ibu tentang pemahaman yang nantinya ke depan bisa untuk kita terapkan juga di sekolah kami itu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Baik. Sudah memberikan ruang dan waktu. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih lagi. Sama-sama Ibu Delia. Baik, selamat siang Mak. Selamat siang. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbagi pengalaman lewat wawancara ini. Mungkin kami diharuskan untuk bagaimana Mama memberikan satu pengambilan keputusan yang ada terhadap kasus-kasus yang biasanya terjadi di dalam lingkungan sekolah ya Mak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sehingga ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral bisa kita berbagi. Baik Mak, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah ini? Terima kasih. Kasus-kasus yang merupakan dilema etik dengan atau rujukan moral. Saya pikir untuk etika iya, tapi untuk rujukan moral belum pernah. Yang kami hadapi di sekolah ini adalah dilema etika. Baik, memang ini dilema etika ini banyak sekali yang terjadi di lingkungan sekolah ya. Oke. Selama ini mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Baik. Yang kami alami di sekolah ini adalah saat ujian akhir itu semua itu diwajibkan karena di sini ada pembayaran uang komite. Tiap bulan nilainya seperti yang sudah ditentukan lewat musyawarah bersama itu tiap bulan 10.000. Tapi dalam perjalanan ada yang bahkan sampai 1 tahun tidak melunasi. Saat itu mau ujian. Dalam keputusan itu sudah disepakati bahwa yang belum melunasi harus dipulangkan. Sementara ada banyak anak yang belum melunasi. Kita mau pulangkan, bagaimana dengan rasa emosional anak? Jadi saya sebagai pimpinan, saya menyampaikan kepada teman-teman guru untuk anak-anak yang belum melunasi silahkan mengikuti ujian. Yang penting kita tetap mengawasi, mengingatkan mereka untuk melunasi. Tetapi ujian biar mereka ikut. Mungkin dari saya seperti itu. Biasanya dari kasus ini mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Kalau yang langkah-langkah yang kami alami di sini, satu hal yang kami alami itu pertama disiplin waktu. Pertama itu untuk guru-guru. Kalau kita guru-guru tertib, pasti anak-anak datang tertib. Tapi di sekolah ini kesepakatan kami untuk masuk pagi jam 7.30 setengah 8 itu sudah ada di dalam kelas, itu sudah mulai aktivitas KBM. Jadi ada teman-teman guru yang banyak 3/4 itu yang sudah tertib waktunya oke. Ada 1-2 guru yang masih namanya tahu membangun bukan melawan, tapi mungkin karena kebiasaan dia ada yang datang terlambat. Tapi nanti saya itu pendekatan pribadi dengan yang bersangkutan. Oke, baik Mak ya. Jadi ini kasus-kasus betul-betul yang memang terjadi di antara guru dengan murid. Iya. Baik. Biasanya cara yang efektif yang Mama anggap bahwa Ibu anggap bahwa efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seperti disiplin ini, itu biasanya yang paling efektif caranya itu apa yang sudah dilakukan? Biasanya saya ini kalau mau menyampaikan sesuatu itu saya harus tanya. Kami musyawarah bersama, baru saya bisa ambil satu keputusan. Saya tidak bisa mengambil satu keputusan sepihak dari saya, karena saya pikir biar kita sama-sama membahas supaya kita menyampaikan untuk ini, karena ketika kita berpikir bahwa dari pribadi saya langsung menyampaikan ini, kita sudah berpikir bahwa yang saya sampaikan itu kita sebagai pimpinan saya sampaikan ini benar, tapi belum tentu yang didengar itu benar. Jadi bagaimana kita musyawarahkan bersama dengan teman-teman yang lain. Apakah ada Ibu memiliki waktu, mungkin kesepakatan waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah seperti atau kasus-kasus yang dialami, atau mungkin penyelesaiannya di tempat, langsung di tempat, ataukah mungkin ada jadwal tertentu biasanya? Iya. Kalau masalahnya ribet atau masalah saya pikir kalau untuk disiplin itu biasanya kalau kita harus selesaikan musyawarah 1-2 hari saya panggil yang bersangkutan. Jadi menyelesaikannya di tempat. Ya. Baik, mungkin ada orang lain atau seseorang atau mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mungkin dianggap bisa mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, contoh kasus atau pengalaman yang sudah dialami oleh Ibu. Tadi dari awal pembicaraan kita saya sudah sampaikan bahwa biasanya saya bekerja sama dengan teman-teman. Saya tidak mengambil keputusan sendiri, karena lewat teman-teman
bisa saling melengkapi untuk kita mendapat satu jalan keluar dari mana kita satu solusi untuk mengambil satu keputusan yang pasti atau satu keputusan yang membuat orang itu membantu saya untuk mengambil satu keputusan yang betul-betul itu kesepakatan bersama, dan ketika kita sampaikan pasti dia mau tidak mau dia juga akan menerima orang yang bersangkutan yang Benar. Ya, melalui musyawarah ya untuk mendapatkan jadi solusi. teman-teman guru yang biasanya teman-teman guru. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pengalaman Ibu, ya mungkin dari pembelajaran apa yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dari semua tadi yang sudah disampaikan, Ada hal-hal yang mau dipetik? Saya berterima kasih karena lewat kesempatan baik ini saya bisa menambah wawasan lagi untuk kita saling melengkapi ke depan. Baik. Oke, Mak. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan. Saya minta terima kasih untuk Ibu karena kasus-kasus yang kita hadapi di lingkungan sekolah seperti kasus contoh pengalaman dari yang tadi sudah diutarakan ini memang tak jarang kita alami bersama. Kami di sekolah kami pun demikian, dan memang solusi dan memang jalan keluar atau faktor-faktor yang tadi sudah diberikan oleh Ibu ini merupakan salah satu motivasi dan salah satu jalan keluar yang juga kami bisa ambil dari sini untuk bisa menyelesaikan hal-hal atau kasus-kasus yang nanti kemudian kami hadapi. Jadi saya juga berterima kasih untuk Ibu karena sudah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan pengambilan keputusan pimpinan. Oke, terima kasih Ibu. Kami juga Selamat. terima kasih. Iya. Selamat siang. Terima kasih.